Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Jadi, buat teman-teman yang ingin mendaftar P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua jabatan ASN itu bisa diisi oleh P3K. Hanya jabatan-jabatan tertentu saja yang dapat diisi oleh P3K sesuai dengan peraturan presiden dan keputusan menteri. Mari kita lihat dulu dasar-dasar aturannya ya teman-teman. Seperti biasa saya selalu memulai penjelasan saya dengan dasar-dasar aturan supaya teman-teman dapat membaca lebih lengkap, lebih jelas mengenai apa yang saya bahas itu langsung di peraturannya. Untuk jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu ada di Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian maksud saya Keputusan Menpan-RB ini mengalami perubahan di mana terbit Keputusan Menpan-RB baru Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan Menpan-RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, disingkat dengan P3K atau PPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang kemudian diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahannya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa untuk teman-teman P3K, perlu teman-teman ketahui tidak semua jabatan dapat diisi oleh P3K, teman-teman. Jadi ada kriteria tertentunya, yaitu kriteria jabatan yang dapat diisi oleh P3K dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Teman-teman bisa lihat di pasal 2 ayat 1 bahwa jabatan yang dapat diisi oleh P3K hanya JF dan JPT. Hanya jabatan fungsional atau JF dan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Itu pun tidak semua jabatan fungsional bisa diisi oleh P3K. Jadi dari semua jabatan fungsional ASN, hanya jabatan fungsional tertentu saja ya yang sudah dikelompokkan dalam keputusan menteri dan peraturan presiden dapat diisi oleh P3K, teman-teman. Begitupun dengan JPT, jabatan pimpinan tinggi. Tidak semua jabatan pimpinan tinggi itu dapat diisi oleh P3K. Hanya JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu saja dapat diisi oleh P3K. Jadi P3K itu tidak bisa mengisi jabatan administrasi, teman-teman. Jadi ini sekedar pengetahuan saja ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 itu ada 3 jenis jabatan, teman-teman. Jabatan administrasi atau JA, jabatan fungsional atau biasa disingkat dengan JF, dan jabatan pimpinan tinggi atau disingkat dengan JPT. Teman-teman P3K hanya boleh menduduki JF dan JPT, itu pun tidak semuanya. Untuk JA tidak bisa, teman-teman. Jadi memang ya untuk teman-teman P3K ini terbatas ya teman-teman jabatan yang bisa didaftar. Nah, nanti saya juga akan perlihatkan jabatan apa saja sih yang bisa teman-teman daftar di seleksi P3K nanti. Ini masih kelanjutan ya teman-teman, ini masih dalam peraturan presiden. Di dalam pasal 3 sudah dijelaskan juga selain jabatan yang sudah diatur dalam peraturan presiden, menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi oleh P3K. Jadi kalau teman-teman nanti lihat jumlah jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K dalam peraturan presiden
itu jumlahnya akan berbeda dengan keputusan menteri. Karena kenapa? Menteri dapat menetapkan jabatan lain selain yang ada di dalam peraturan presiden itu. Nah, jabatan lain itu pun bukan merupakan jabatan struktural, tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Maksudnya jabatan struktural ini, teman-teman, adalah jabatan eselon ya. Teman-teman bisa nonton video saya tentang apa itu eselon ya, tentang jabatan eselon. Jabatan struktural ini sekelas, bukan sekelas sih, maksud saya seperti kepala bidang, kepala subbidang, kepala subbagian, sekretaris, kepala dinas, kepala badan, itu semua jabatan struktural, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu bukan juga jabatan lain, bukan JA atau bukan JPT Pratama, namun dapat disetarakan dengan JA atau JPT Pratama, tentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tadi yang saya jelaskan ya teman-teman, bahwa P3K itu tidak bisa menduduki jabatan administrasi atau JA. Jadi, teman-teman P3K hanya dapat menduduki jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Itu pun hanya JPT utama dan JPT madya, tidak dapat menduduki JPT Pratama. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, tidak dapat menduduki, bukan JPT utama. Jadi maksud saya bukan JPT Pratama ya. Jadi teman-teman P3K tidak bisa menduduki JA dan JPT Pratama, namun dapat disetarakan dengan JA atau JPT Pratama. Kemudian, dalam pasal selanjutnya lagi, kriteria jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K sudah juga ditentukan teman-teman kriterianya. Yang pertama, jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Kemudian jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Kemudian, bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri, dan bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus diisi oleh PNS. Nah, inilah poin-poin yang membatasi jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misal bertanya seperti ini, kenapa sih P3K itu hanya dapat mengisi jabatan fungsional tertentu, tidak semua jabatan fungsional itu bisa diisi oleh P3K, begitupun dengan JPT? Ya karena poin-poin ini, teman-teman. P3K tidak bisa menduduki jabatan-jabatan yang terkait bidang-bidang, contohnya bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, dan seterusnya. Sedangkan jabatan fungsional ASN itu ada terkait bidang-bidang ini, ya. Namun, bidang-bidang ini hanya dapat diisi oleh PNS, bukan P3K. Itulah yang membatasi jumlah jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ya, bahwa dalam peraturan presiden itu ada 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Namun, dalam keputusan menteri itu ada 185 jabatan. Kemudian di maksud saya keputusan menteri yang baru ada ditambah 2 jenis jabatan lagi, 187 jabatan. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jumlah jabatan yang ada di peraturan presiden itu dengan keputusan menteri itu berbeda. Karena alasan yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa menteri bisa menambahkan jabatan fungsional lain yang sekiranya memang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Makanya berbeda ya.
Jadi teman-teman tidak perlu memperdebatkan kenapa peraturan presiden bilang 147, keputusan menteri 185. Itu karena sudah juga dijelaskan dalam peraturan presidennya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 187 jabatan. Mari kita lihat jabatan apa saja itu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini ada jabatan fungsional yang diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Sini teman-teman bisa download sendiri ya nanti keputusan menterinya, jadi teman-teman bisa lihat daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Di sini salah satu contohnya adalah administrator database kependudukan. Ini otomatis dicapil ya nantinya ya. Administrator kesehatan, adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, analis aquaculture, dan seterusnya. Ini jumlahnya banyak banget teman-teman. Nah, dan salah satu jabatan yang bisa diisi adalah jabatan analis sumber daya manusia aparatur. Ini adalah jabatan saya teman-teman. Jadi saya juga merupakan analis SDM aparatur atau sumber daya manusia aparatur. Teman-teman P3K juga bisa mendaftar jabatan ini. Kemudian ada jabatan lain juga, apoteker, arsiparis, asesor manajemen mutu industri, asesor sumber daya manusia aparatur, asisten apoteker, dan seterusnya. Ini banyak banget sih. Ada 187 ya. 187 jabatan yang bisa teman-teman daftar nanti di seleksi P3K. Ini banyak banget. Perawat, perekam medis, dan seterusnya. Tapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga bahwa tidak semua jabatan ini bisa teman-teman daftar. Loh, kenapa? Karena belum tentu jabatan ini linear dengan pendidikan teman-teman semua. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga pendidikannya ya. Semisal teman-teman ini merupakan lulusan manajemen nih, lulusan manajemen seperti saya, mau mendaftar sebagai pengawas benih tanaman, otomatis nggak bisa dong ya, nggak nyambung dengan jurusan pendidikannya. Jadi teman-teman P3K itu harus memiliki latar pendidikan yang linear dengan jabatan yang ingin dilamar, teman-teman. Bagaimana mengetahui itu? Teman-teman bisa mengetahui itu dengan melihat profil jabatan fungsional. Jadi di sini ada profil jabatan fungsional tahun 2020 ya, ini yang saya punya. Saya belum dapat yang terbaru sih, tapi kalau teman-teman punya yang terbaru, teman-teman bisa berbagi ya di kolom komentar. Jadi di profil jabatan fungsional ini teman-teman bisa lihat syarat-syarat jabatan yang bisa diduduki ya. Semisal ambil contoh jabatan saya analis sumber daya manusia aparatur. Nah, ini dia. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa analis sumber daya manusia aparatur itu diatur dalam Permenpan nomor 37 tahun 2020. Nah, tugas jabatannya itu melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini ada rumpun jabatannya yaitu manajemen, ruang lingkup PNS pusat atau daerah. Ini adalah penetapan PAK ya, penetapan angka kredit. Kemudian di sini ada jenjangnya juga teman-teman. Jenjang jabatan kalian ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga syarat pengangkatan maksud saya syarat pengangkatan pertama. Jadi, teman-teman P3K yang mau mendaftar di jabatan ini nantinya ya, kalau semisal ada formasinya yang buka jabatan analis sumber daya manusia aparatur, teman-teman
perlu ketahui bahwa untuk teman-teman yang lulusan sarjana atau diploma 4 bidang ilmu administrasi negara atau publik, kebijakan publik, manajemen, pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan dan informatika, itu bisa mendaftar di jabatan ini. Selain jurusan-jurusan itu, teman-teman tidak bisa mendaftar di jabatan analis sumber daya manusia aparatur. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan juga ya, bahwa jabatan-jabatan ini tidak semua teman-teman bisa daftar. Teman-teman harus perhatikan juga pendidikan teman-teman semua, apakah linear dengan jabatan yang ingin teman-teman daftar nanti atau tidak. Kalau di tempat saya sendiri teman-teman itu paling banyak dibutuhkan arsiparis. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang lulusan arsiparis yang mungkin mau merantau ke Kalimantan ya, teman-teman bisa daftar di tempat saya, itu banyak banget dibutuhkan arsiparis. Oke teman-teman, itu ya terkait jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Jadi memang tidak semua jabatan fungsional itu dapat diisi oleh P3K ya, tapi nggak apa-apa, masih banyak sih menurut saya jabatan yang diisi oleh P3K, terutama buat kalian yang lulusan manajemen, itu banyak banget sih kalau manajemen ya. Dan yang sebenarnya yang agak-agak susah itu yang teman-teman lulusan keuangan ya, kayak misal akuntansi, pokoknya yang terkait keuangan kayak gitu, karena ya itu tadi teman-teman, poin yang ini bukan jabatan pengelolaan keuangan negara. Artinya teman-teman yang terkait keuangan itu formasi jabatannya itu nggak ada di sini gitu loh. Jenis jabatannya nggak ada di sini. Contohnya semisal analis anggaran ya. Analis anggaran itu kan teman-teman jabatan fungsional juga. Nah ini dia analis anggaran. Analis anggaran ini sebenarnya fungsional juga teman-teman, jabatan fungsional juga. Tapi karena tidak ada di dalam jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, maka teman-teman tidak bisa mendaftar analis anggaran. Tuh, gak ada kan? Jadi nggak ada di sini. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya buat teman-teman yang mau mendaftar P3K, semoga teman-teman lulus ya. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik lah. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.